Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Ibrani pasal 5 ayat 12 yang berkata sebagai berikut. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa satu nasihat firman Tuhan dalam buku Ibrani ini untuk diperhatikan dalam kehidupan orang percaya. Karena ayat 13 katakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ini adalah nasihat yang kita perlu perhatikan dalam menjalani hidup sebagai orang percaya, bahwa di dalam pengiringan kita bukan berapa banyak yang kita bisa terima dari Tuhan yang menjadi perhatian kita, bukan berapa senangnya kita jadi anak Tuhan, tetapi ternyata suatu perubahan, suatu pertumbuhan yang terjadi dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Hidup di dalam Kristus ternyata dibutuhkan proses pertumbuhan, proses perubahan. Karena dari anak-anak kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Dan inilah yang sering tidak diamati, tidak diperhatikan dengan baik oleh banyak orang-orang percaya yang menjadi pengikut Yesus. Mereka merasa puas ketika mereka sudah diselamatkan, dan ketika mereka sudah mulai ditolong dan diberkati Tuhan, dan hidup mereka cukup begitu saja. Ternyata tidak bisa, karena firman Tuhan katakan kalau ditinjau dari sudut waktu, dilihat lamanya kita mengiring Tuhan, bahwa ternyata kita bukan anak-anak, kita sudah dewasa kalau dilihat dari segi waktu. Nah, hal ini yang tidak diperhatikan, bahwa dilihat dari sudut waktunya kita bukan lagi anak-anak. Kita bukan lagi orang-orang yang mudah dipengaruhi, mudah merasa kecewa, mudah untuk putus asa, mudah untuk ngambek. Kenapa? Karena dari waktunya, di situ kita bisa melihat orang itu harus punya kualitas hidup. Dia jadi dewasa. Karena banyak orang merasa puas karena dia sudah merasa lama dalam mengikut Tuhan. Dia bisa menceritakan bagaimana awalnya dia jadi anak Tuhan, dan dia bisa menceritakan ada banyak orang-orang yang dia kenal pada awalnya. Dia bisa menceritakan banyak pengalaman-pengalaman dari awalnya. Namun berjalannya waktu, dia tidak dewasa. Dia tinggal dengan cerita apa yang dulu, dan dia tidak bicara tentang apa yang sekarang, yang dia sudah kerjakan, atau apa yang sekarang sedang terjadi dengan kehidupannya di saat dia menjadi dewasa.
Hal ini penting karena dewasa di sini adalah menuntut keteladanan. Bukan soal waktu kita jadi anak Tuhan, sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, itu tidak masalah. Karena waktu akan terus bertambah, berjalan terus. Tapi yang menjadi persoalan, di dalam waktu itu kita berubah tidak. Di dalam waktu yang terus berjalan itu kita menjadi matang, menjadi dewasa, atau tetap anak-anak. Sebab itu, kedewasaan di sini adalah berbicara tentang prinsip keteladanan. Hidup itu penting, tetapi kalau tidak menjadi teladan, maka hidup ini tidak terlalu berguna, tidak terlalu bermanfaat, karena kita tidak banyak menghasilkan dari kehidupan yang kita jalani. Kita sama dengan orang yang seperti kena sakit lumpuh, tidak bergerak, duduk terus, dia tidak bisa bikin apa-apa. Itulah yang terjadi dalam banyak perjalanan orang-orang percaya. Dia bangga bahwa dari tahun ke tahun dia masih tetap ada di gereja itu. Tetapi ditanya apa yang kau buat di gereja itu, apa yang kau tinggalkan sebagai teladan, sebagai petunjuk, sebagai hasil dari pelayanan selama kau ada di gereja itu. Tidak ada. Dan itulah yang diingatkan bahwa hidup yang ada di dalam Kristus dengan berjalannya waktu, maka hidup itu harus jadi teladan. Dan karena teladan itu memberikan contoh yang baik, baik dalam pelayanan, baik dalam perbuatan kita setiap hari, baik dalam menerapkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Makin lama kita ada di dalam Dia, makin nampak buah-buah dari Roh Allah yang hidup di dalam kita. Karena jika kita sudah penuh dengan Roh Allah, baru kita tidak punya buah-buah, maka tidak ada gunanya. Pohon yang tidak ada buahnya sebaiknya segera ditebang. Karena itu yang diungkapkan Yesus. Sudah 3 tahun aku datang melewati tempat ini, tapi aku tidak temukan buah satupun. Untuk apa dia hidup dengan percuma di tanah ini? Karena itu pemilik kebun itu katakan, tebang saja. Tapi orang yang menggarap kebun itu berkata, Tuhan, biarkan 1 tahun lagi. Karena kalau tahun depan dia tidak berbuah, ya silakan kita tebang saja. Tapi saya berikan waktu kepada saya 1 tahun, saya garap lagi. Berikan saya lagi waktu untuk saya olah lagi supaya tanaman ini bisa berbuah. Bersyukur jika kita masih diberi waktu 1 tahun lagi, dengan harapan di tahun yang depan ini kita makin banyak buahnya, makin banyak hal-hal yang baik yang dapat dihasilkan dari perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan. Bukan hanya hasil bahwa dia bertambah tua, dia menjadi tua, dan dia menjadi lama. Itu tidak penting. Tapi yang penting ada buah. Walaupun baru 1 tahun, tapi itu ada buah. Itu jauh lebih baik dari 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak ada apa-apanya. Sebab itu mari kita fokus kepada hal yang penting untuk kehidupan yang diberikan Tuhan bagi kita, bahwa kalau ditinjau dari sudut waktunya, kita tidak begini-begini saja sebenarnya. Kita harus ada buah, kita harus ada hasil yang menunjukkan kita sudah dewasa, kita sudah matang, kita sudah siap
Dan itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pagi ini Tuhan ingatkan kepada kami bahwa Engkau mengharapkan buah dari kehidupan ini. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang ada dalam rumah kami masing-masing dengan segala kegiatan yang kami kerjakan. Tuhan, ingatkan kami supaya kami bertahan, bukan hanya makin lama makin tua, tapi makin lama makin banyak buah yang kami hasilkan dari kehidupan kami di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan, tolong pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya kami terus berjalan dalam proses untuk menjadi dewasa, untuk menghasilkan buah, untuk memberikan hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan, atas waktu, atas kesempatan, atas usia yang Tuhan berikan bagi kami. Pegang tangan kami Tuhan, supaya di tahun yang akan datang, tahun itulah tahun kami berbuah, tahun itulah tahun kami mengalami perubahan, tahun itulah menjadikan kami orang-orang yang berguna di dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.